Militer Amerika Serikat menggempur sejumlah wilayah di Iran dalam operasi udara yang berlangsung selama 2 jam pada Kamis dini hari waktu setempat 30 Juli 2026. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan serangan menyasar puluhan target milik Korps Garda Revolusi Iran atau IRGZ. Sasaran operasi meliputi pusat komando militer, fasilitas rudal dan drone, sistem pengawasan, pertahanan pesisir, serta infrastruktur maritim. Washington menyebut operasi dilakukan sebagai balasan atas serangan rudal balistik Iran yang menargetkan pasukan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pihak Iran mengonfirmasi telah melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan memberikan respon tegas terhadap setiap serangan menargetkan pasukannya. Konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus meningkat sejak akhir Februari 2026 dengan rangkaian serangan balasan meluas ke sejumlah wilayah di Timur Tengah. Eskalasi konflik ini menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar serta memaksa jutaan warga mengungsi dari daerah terdampak. Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran sebagai balasan atas serangan rudal balistik menargetkan pasukan Amerika Serikat di Yordania. Eskalasi terbaru ini memupus harapan dibuka kembali jalur diplomasi antara kedua negara. Militer Amerika Serikat mulai melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran pada Rabu malam waktu setempat 29 Juli 2026. Washington menyebut operasi sebagai respon atas serangan rudal balistik Iran yang menargetkan pasukan Amerika Serikat di Yordania sehari sebelumnya. Presiden Donald Trump menegaskan serangan balasan tidak dapat dihindari dan menyatakan Amerika Serikat akan memberikan respon keras terhadap setiap serangan yang menargetkan pasukannya. Trump mengklaim Iran menyadari serangan balasan akan dilakukan Amerika Serikat. Insiden ini memupus harapan dibuka kembali jalur diplomasi yang sebelumnya sempat muncul setelah Washington menghentikan serangan udara selama 13 hari. Di tengah memanas situasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Washington. Sebelumnya, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu membahas 3 opsi menghadapi Iran, yaitu melalui diplomasi, peningkatan tekanan ekonomi, atau melanjutkan operasi militer. Kabar lainnya, pemirsa, kelompok Houthi di Yaman mengkaji rencana mengenakan pungutan terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Bab el-Mandeb. Langkah ini dinilai berpotensi memperburuk gangguan perdagangan dan pasokan energi dunia. Kelompok Houthi di Yaman dilaporkan sedang menyusun rencana pengenaan biaya bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Bab el-Mandeb. Jalur pelayaran ini merupakan salah satu rute maritim paling strategis di dunia yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Rencana ini muncul sepekan setelah Houthi mengumumkan blokade maritim terhadap Arab Saudi. Laporan menyebut sejumlah pejabat Houthi membahas skema bersama pihak Iran, meski belum ada pengumuman resmi mengenai waktu penerapannya. Skema bertujuan meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat dengan kapal-kapal Cina dikecualikan dari pungutan. Pemerintah Yaman diakui secara internasional menuduh penasehat Korps Garda Revolusi Iran atau IRGZ terlibat dalam penyusunan kerangka teknis dan administrasi rencana tersebut. Sejumlah diplomat barat menilai kebijakan ini berpotensi mendapat penolakan keras dari negara-negara Teluk dan Eropa karena bisa mengganggu kebebasan pelayaran internasional. Bab el-Mandeb merupakan jalur penting bagi perdagangan dan ekspor minyak dunia. Jika lalu lintas kapal semakin terganggu, maka distribusi energi global diperkirakan akan ikut terdampak. Pelayaran menuju Asia melalui Bab el-Mandeb rata-rata memakan waktu sekitar 16 hari. Jika kapal harus memutar melalui selatan Afrika, perjalanan bisa memakan waktu 50 hari. Pemirsa, Presiden Trump mempertimbangkan operasi serangan udara selama hingga 2 pekan terhadap Iran. Rencana ini muncul setelah serangan rudal Iran ke pasukan Amerika Serikat di Yordania. In the meantime, we're going to be hitting them very hard. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan opsi melancarkan serangan udara intensif selama 10 hingga 14 hari ke Iran. Rencana ini disesuaikan Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM dengan target melemahkan kemampuan rudal Iran secara signifikan. Langkah ini muncul setelah Iran melancarkan serangan rudal ke pasukan Amerika Serikat di Yordania pada Selasa 28 Juli 2026. Donald Trump menegaskan pihaknya akan memberikan balasan keras namun tetap membuka peluang bagi jalur diplomasi. Di internal militer Amerika Serikat, rencana operasi ini memunculkan perbedaan pandangan.
Komandan Senkom Laksamana Brad Cooper mendukung serangan berskala besar untuk melumpuhkan infrastruktur rudal Iran dan mencegah serangan berulang. Sementara itu, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane mengingatkan risiko eskalasi serta menipis persediaan rudal pencegat yang juga diperlukan untuk menghadapi ancaman di kawasan lain. Sebagai respon awal, Senkom mengaku telah menyerang puluhan target berkaitan dengan Korps Garda Revolusi Iran, termasuk fasilitas rudal, drone, dan pusat komando. Meski demikian, rencana operasi selama 2 pekan memicu kekhawatiran di kalangan politisi Amerika Serikat yang menilai langkah tersebut berisiko menyeret Washington ke dalam konflik berkepanjangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan agar bantuan militer langsung dari Amerika Serikat dihentikan secara bertahap dalam 10 tahun. Sebagai ganti, Israel ingin memperkuat kemitraan strategis melalui pengembangan teknologi pertahanan bersama. We're descendants from the original Hebrews of the Holy Land. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan gagasan baru mengenai hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ke Washington, Netanyahu mengusulkan agar bantuan militer langsung dari Amerika Serikat dihentikan secara bertahap dalam kurun waktu 10 tahun. Sebagai pengganti, Israel menginginkan hubungan lebih berorientasi pada kemitraan, termasuk melalui riset dan pengembangan teknologi persenjataan secara bersama. Usulan ini disampaikan Netanyahu saat bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, serta utusan khusus Steve Witkoff. Pemerintah Israel menginginkan skema bantuan militer tahunan melalui program Foreign Military Financing dihapus secara bertahap, namun tetap mempertahankan kerjasama dalam program pertahanan rudal. Netanyahu juga mengusulkan pembentukan dana bersama senilai 16 miliar dolar Amerika Serikat mendanai riset dan pengembangan sistem persenjataan generasi baru. Menurut pejabat Israel, langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan Amerika Serikat di tengah perubahan dinamika politik di Washington. Sebagai bagian dari strategi Kementerian Pertahanan, Netanyahu disebut menginstruksikan pengembangan jet tempur buatan dalam negeri dalam 10 tahun mendatang. Beralih ke kabar lain, sebuah ledakan misterius mengguncang wilayah Polandia berbatasan dengan Ukraina. Insiden ini terjadi saat gelombang serangan udara besar-besaran Rusia ke berbagai kota di Ukraina. Sebuah benda tak dikenal dilaporkan jatuh dan memicu ledakan di kawasan terpencil dekat desa Tarnawan Kolonia, Provinsi Lublin, Polandia, Kamis pagi 30 Juli 2026. Lokasi kejadian berada sekitar 95 km dari perbatasan Ukraina dan terjadi saat Rusia melancarkan serangan udara jarak jauh ke berbagai wilayah Ukraina. Kepolisian Polandia menyatakan menerima laporan warga yang mendengar suara ledakan terkeras. Otoritas setempat belum memastikan jenis benda yang jatuh maupun apakah berkaitan dengan serangan militer Rusia. Sebelum insiden ini, Polandia dilaporkan mengerahkan jet tempur mengantisipasi dampak serangan Rusia di Ukraina. Keterlibatan ruang udara Polandia bukan pertama kalinya terjadi sejak perang Rusia dan Ukraina berlangsung. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi melancarkan serangan presisi berskala besar dengan rudal dan drone ke target-target militer di Ukraina. Serangan terjadi sehari setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas penambahan bantuan sistem pertahanan udara. Akibat serangan Rusia, sejumlah wilayah di Ukraina dilaporkan mengalami kerusakan parah dan menimbulkan korban jiwa, termasuk anak-anak, serta puluhan warga lainnya mengalami luka-luka.